Bagindo Aziz Can, pemimpin muda yang gugur demi pertahankan Kota Padang. Siapa sih di sini yang masih belum tahu siapa itu Bagindo Aziz Can? Walaupun namanya tidak setenar pahlawan dari Minangkabau yang lainnya seperti Muhammad Atta atau Tan Malaka. Karena perjuangan Bagindo Aziz Can ini mencakup Kota Padang saja. Untuk itu, mari simak dengan seksama bagaimana Bagindo Aziz Can ini berjuang demi mempertahankan Kota Padang. Bagindo Aziz Can merupakan seorang guru dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Bagindo Aziz Can lahir pada tanggal 30 September 1910 di Kampung Alang-Alawe, Kota Padang. Bagindo Aziz Can merupakan anak dari Bagindo Montok dan Jamilah. Kedua orang tua Aziz Can berasal dari Kuretaji, wilayah Pariaman. Bagindo Aziz Can pernah bersekolah di HIS Padang dan tamat pada tahun 1926. Dilanjutkan di Mulo dan tamat pada tahun 1929. Kemudian Bagindo Aziz Can menyambung sekolahnya di AMS Jakarta. Selama bersekolah di AMS, Bagindo Aziz Can bertemu dengan Raden Ayu Entis Atisa dan kemudian menjadi istrinya. Namun, saat menjalani pendidikan, kedua orang tua Bagindo Aziz Can meninggal dunia. Setelah tamat AMS, Bagindo Aziz Can pulang ke Padang sambil melihat makam orang tuanya. Kemudian kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya di ARS atau Sekolah Tinggi Hukum. Tetapi sejak kedua orang tuanya meninggal, Bagindo Aziz Can membiayai sekolahnya sendiri sehingga hanya bisa sekolah selama 2 tahun. Bagindo Aziz Can berniat untuk kembali melakukan pembaharuan Islam seperti yang telah dirintis oleh Syekh Abdullah Ahmad atau Ayah Hamka sebelum kembali ke Sumatera Barat. Bagindo Aziz Can kemudian menikahi Raden Ayu Entis Atisa dan membawanya ke Sumatera Barat. Bagindo Aziz Can pernah mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Abdul Ghaffar Jambe. Pada tahun 1935, pindah ke Islamic Center dan mendirikan Persatuan Pelajar Islam se-Kota Padang. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kondisi Kota Padang masih belum aman. Hal tersebut bisa terjadi karena sekutu datang merampas kekuasaan tentara Jepang, mengurus tawanan, dan menjaga keamanan setelah kemerdekaan. Pada 23 Januari 1946, Bagindo Aziz Can ditunjuk menjadi Wakil Wali Kota Padang mendampingi Abu Bakar Jar. Selama ia menjabat, persoalan semakin banyak. Strategi serang dan menghilang dialami setiap hari. Tidak lama setelah itu, Bagindo Aziz Can diangkat sebagai Wali Kota Padang kedua pada 15 Agustus 1946. Namun, Kota Padang pada masa kewalikotaan Bagindo Aziz Can adalah kota yang sepi dari penduduknya. Para pemuda ditangkap tanpa diselidiki kesalahannya. Para penduduk lebih banyak mengungsi keluar kota, begitupun dengan kantor-kantor pemerintahan di Kota Padang juga pindah ke Kota Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Can dikenal sebagai orang yang pemberani, tidak takut pada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini terbukti pada sehari setelah pelantikannya, beliau menyampaikan akan mengadakan peringatan 1 tahun Indonesia Merdeka. Namun, dilarang oleh Brigadir Thompson karena takut akan terjadi insiden. Namun, beliau tetap mengambil keputusan agar melakukan upacara bendera peringatan 1 tahun Indonesia Merdeka secara tertutup bersama pegawainya, lalu membuat tugu 1 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor KNI Sumatera Barat. Bagindo Aziz Can juga menerbitkan surat kabar Republik Indonesia yang diberi nama Cahaya Padang untuk memberikan informasi sekitar perkembangan Republik Indonesia bagi penduduk. Bagindo Aziz Can juga membuat kembali sebuah SMP, namun muridnya hanya 4 orang dan gurunya juga 4 orang. Lalu lintas kereta api dari Padang keluar kota dibuka kembali. Pabrik tenun juga kembali beroperasi walaupun berada di wilayah sekutu.
Pada tahun 1947, keadaan Kota Padang semakin memburuk. Penggeledahan dan penangkapan kembali dilakukan ke arah luar kota. Padahal pada tanggal 25 Maret 1947 sudah ditandatangani perjanjian Linggarjati berharap akan terjadi perubahan yang baik. Namun perjanjian tersebut dilanggar, bahkan merobek-robek isi perjanjian Linggarjati tersebut. Kegawatan semakin memuncak karena barisan polisi istimewa ditarik lagi ke Bukit Tinggi dan ibu kota juga dipindahkan lagi ke Bukit Tinggi. Saat mendengar informasi rahasia yang memberitahu bahwa sejumlah tokoh Republik Indonesia di Padang akan ditangkap oleh Belanda, Bagindo Aziz Tjan, Joni Anwar, dan beberapa orang lainnya menolak ke Bukit Tinggi. Sebulan kemudian, pada 19 Juli 1947, terdengar kabar bahwa Bagindo Aziz Tjan tewas terbunuh yang disampaikan melalui telepon interlokal oleh Joni Anwar kepada Presiden Republik Indonesia Tuan Sultan Muhammad Rasjid. Kejadian itu berawal dari Bagindo Aziz Tjan beserta istri dan rombongannya meninggalkan Kota Padang dan berkunjung ke Padang Panjang. Namun kendaraan itu ditahan oleh pengawal pos Belanda. Tidak lama kemudian datanglah mobil Van Erp, yaitu komandan tentara Belanda di Kota Padang, lalu memberitahu bahwa terjadi insiden yang dilakukan ekstremis Indonesia dan akhirnya Bagindo Aziz Tjan ikut bersama Van Erp. Rombongan yang diminta Bagindo Aziz Tjan untuk menunggunya sempat melihat Van Erp duduk di belakang sedang memegang benda panjang seperti kayu yang dibungkus kertas. Dan kecurigaan tersebut terbukti karena pengawal Belanda menyampaikan berita bahwa Bagindo Aziz Tjan dan dibawa ke rumah sakit militer di Gantiang. Setelah jenazah dibawa ke rumah duka, terlihat jelas bahwa terdapat 3 lubang bekas tembakan di kepala Bagindo Aziz Tjan. Para tokoh menduga kematian Bagindo Aziz Tjan disebabkan oleh unsur kesengajaan, dan hal tersebut terbukti setelah tim dokter melakukan pemeriksaan jenazah bahwa penyebab kematiannya adalah dipukul beberapa kali dengan benda keras di bagian belakang dekat telinga kanan untuk menghapus bukti, maka setelah meninggal lalu ditembak. Kematian Bagindo Aziz Tjan hanyalah awal dari Belanda dalam melakukan aksi liciknya. Belanda mulai melancarkan agresi pertama dengan serangan-serangan di seluruh front para pejuang. Pemakaman Bagindo Aziz Tjan awalnya dimakamkan di perkuburan Kasih Ange berdekatan dengan Pantai Padang. Namun, pemerintah menginginkan di Taman Bahagia Bukit Tinggi sebagai seorang pahlawan di samping kondisi Padang yang mengganas akibat gugurnya Bagindo Aziz Tjan ini. Untuk mengingat jasa dan perjuangan Bagindo Aziz Tjan, maka didirikan sebuah rangkaian monumen yang tersebar di beberapa tempat seperti di Simpang Kande atau Simpang Lapai, lalu di depan kantor Dinas Pendidikan sekarang, kemudian depan kantor lama Balai Kota Padang, dan dalam perkarangan Taman Melati. Beberapa di antaranya dirancang oleh Dr. Rendas Amril M.Y. Datuk Garang dengan konsultan Maria Zal Umar, Anwar Tontong Datuk Maniang, dan Muhammad Rasjid.